Yeay! Stop bullying. Fuck bullying. Ada yang namanya mix voice yang di vokal. Itu juga sama latihannya gitu. Ada passagio-nya gitu. Passagio jadi Soalnya kan dia high frekuensi kan, si itunya si. Diulang nggak bahas politik? iya. Ulah lah. Bahasa. Sok. Oke, Sul. Kembali lagi di podcast Impromptu edisi spesial. Kali ini kita bersama band muda Bandung. Asik. Di sekarang resepkinya. Oke, kita kedatangan tamu. Tamu. Itu Silver Cry. Ya. Oke. Halo semuanya. Silver Cry guys gitu. Cry. Jangan menangis ya guys. Oke, sebelum kita lanjut bahasannya mungkin boleh perkenalan dulu. Mungkin dari band Silver Cry masing-masing, terus Ya. di band perannya apa, mungkin boleh di-sharing juga. Silver Cry itu band apa sih gitu. Halo semuanya. Perkenalkan saya Willy dari Silver Cry sebagai vokal ya. Sebagai vokal. Halo, perkenalkan nama saya Abam. Saya berperan sebagai rapper di band. Halo, saya Rafli, biasa dipanggil Om. Saya berperan sebagai pemain gitar. Oke. Mungkin ada member lain yang perlu di-mention yang gak hadir. Ya sebelumnya sorry ya. Ada 2 orang yang gak hadir. Yang pertama pemain bass kita Mahesa lagi ada halangan. Yang kedua ada pemain DJ atau turntablis kita Cucu ya. Apa Cuk itu? Cuk. Oke. Dia lagi ada halangan juga sama. Mungkin boleh ini juga Will dikenalin band apa sih gitu Silver Cry itu. Silver Cry itu band rock ya. Tapi lebih ke jelasnya sih mungkin new metal gitu. Band new metal yang emang kita pengen kayak ngeramein lagi. Nih kan udah jarang nih new metal sekarang ya. Udah bener-bener jarang gitu. Konsepnya pakai rap, pakai DJ gitu. Udah bener-bener jarang. Nah kita tuh pengen ngehidupin lagi gitu. Era-era 90 2000 awal gitu. Iya benar. Dulu kan sempat populer banget ya. Nah kayak Linkin Park, Limp Bizkit, Korn. Itu kan sempet wah pokoknya jadi paling rame lah Hype gitu. lah pada zamannya gitu. Sekarang kan padam nih. Sekarang kan padam. Bukan lagi Nah, si itu. Ya. Gue sempat lihat vokalisnya, by the way, di FYP sering lewat. Mungkin buat kalian pasti pada tahu deh. Kalau misalkan FYP kan emang viewsnya agak lumayan gitu, banyak dan emang mas-mas ini punya ciri khas scream yang sangat gokil kayak Chester. ya. Bohong. Itu bukan Setuju dong, setuju. nangis sebenarnya itu teh. Sebenarnya bukan teriak. Oke. Nangis. Jadi baru debut ya sebenarnya. Silver Cry ini baru ngeluarin single judulnya The Echo of Me. Nah, sebelum masuk ke sana gue mau ini dulu. Mau agak throwback dulu mungkin. Ya. Kenapa band pertama dari nama dulu, kenapa namanya Silver Cry? Nah, ya itu dulu deh. Silver Cry sebenarnya saya kan pemain kartu Yu-Gi-Oh. Oke. Nah, Bener Ogi. Alasannya dari itu. Oke. Karena satu kartu spell Silver Cry, Iya. Dragon Silver Cry gitu. Dari situ sebenarnya dari Sesimpel situ. Sesimpel itu. gak ada makna tersirat. Yang penting bagus aja lah. Yang penting enak Enak didengar. Gue jadi inget Juicy Lucy juga gitu dari game. Oh, dari game. Ya, Dari bener. game. Ini juga Semua orang kan Analoginya ya seperti dari naga itu kan. naga ya. Kita tuh semua menjadi satu kesatuan agar kuat seperti naga dan tetap abadi gitu. Oh, Itu filosofinya. Mungkin itulah filosofi. Mungkin baru dibikin tadi ya. Itu analogi baru dibikin mendadak. Betul. Nada Jadi- spontan aja ya. Nah, Oke. Jadi ada. emang ya dari itu aja. kayaknya Gitu sih, bagus sih gitu ya. yang penting bagus aja lah. Bagus nih. Iya. Ya udahlah setuju nih guys. terus kayak enak aja gitu Enak disebut. aja. Ya emang ya gue setuju juga sih buat spellingnya enak. Nah, terus asal mula terbentuknya Silver Cry ini apakah dari siapa dulu, terus kekumpulnya dari mana berlima ini gitu mungkin. Kalau awal mula tuh sebenarnya di kosan ya Will ya.
Aku sama Willy sebenarnya. Oke. Oh Lagi bentar, kalian berdua. tuh berarti apa nih? Temen SMA, temen satu Oh, aku kampus sama atau Willy gimana? satu kampus. Satu kampus. Ya semuanya memang satu kampus sih. Ini kita juga Iya, iya, iya. Oh, iya. kita agak juga. pura-pura aja. Pura-pura aja. Ya maksudnya karena band sekampus nih, band sekampus karena kita sekampus ya teman sekampus, sama-sama suka musik juga kan, Linkin Park gitu kan, ya udah kita bikin sejenisnya gitu. Oke. Ya awal mulanya dari itu sih di kosan sih. Kan boleh diinin apa Om? Apa namanya? Awalnya tahun berapa gitu? Tahun 2025. Baru berarti Iya ya? baru. Oke. Berarti awalnya tuh Om sama Willy Iya. pengen bikin terus baru ngajak bertiga. Nah, Iya, itu urutannya betul. tuh gimana tuh? Siapa dulu? Siapa dulu? Oh. Siapa dulu? Jadi urutannya tuh saya, Om, terus Mahesa, nah terus Abam, yang terakhir Cucu, pemain DJ itu. Jadi sebenarnya mah ini mah idealis ya sebenarnya mah. Intinya mah yang kita suka aja lah gitu, yang kita suka aja Secara apa? secara musikal gitu. Maksudnya teh kalau emang rame ya alhamdulillah gitu. Tapi ini mah idealis kita aja gitu main musiknya sebenarnya. Yang penting kita enjoy gitu. Jadi Yang penting emang kita enjoy. segrup seneng new metal semua, pengen Iya, bikin betul, lagi betul, gitu. Dan emang segrup itu pengennya kayak gak apa-apa lah gak jago juga gitu. Yang penting mah Enak. sehati gitu. yang penting happy gitu. Happy aja lah, kita mah have Chemistry fun nomor aja. satu sih, ya. Chemistry. Gak perlu yang kayak main gitarnya harus gimana gitu, main drumnya harus gimana. Itu mah nantilah gitu. Iya, Itu mah proses juga mungkin bisa nanti juga gitu. Tapi sekarang mah yang penting kita bikin itu kayak chemistry-nya aja lah gitu yang dapet. Yang penting gaya lah. Setuju Om, setuju. Keren. Jaman nomor berapa? Yang penting keren. Gitu. Ini keren. Keren. Nggak salah sih. Bener itu setuju. Setuju. Tapi dah emang apa ya? Justru sekarang orang ngelihat fenomena di industri musik juga makin macam-macam banget kan karena justru dengan semakin apa namanya semakin mudahnya akses internet kan jadi orang tuh explore udah macam-macam banget gitu. Jadi justru ya udah bagus sih menurut orang gitu ya. Kalian prinsipnya yang penting kita happy gitu. Justru kalau ada ngejar target gitu itu malah pusing lah gitu. Ya. Jadi kayak dikejar-kejar gitu. Iya bener, dan sekarang pun yang viral yang populer tuh nggak sejenis gitu kan, macem-macem. Dan di luar ekspektasi semua. Iya, betul. Tiba-tiba ini viral, tiba-tiba ini enggak. Salah satu contohnya mungkin kalau di Indo Hindia Ya. dia musiknya maksudnya kalau kita throwback 2018 2017 mana mungkin musik kayak gitu Iya, bisa viral. naik gitu kan. Pada zaman balad itu. Nah, India musiknya nggak cuma satu jenis dan dia cenderung banyaknya juga ya musik pop rock gitu ya. Ya, emang itu dobrakan banget sih. Dobrakan banget. Jadi ya semakin kesini mah semakin macem-macem lah gitu ya. Berarti kalian orang Bandung semua? Nah itu mungkin boleh. Atau nggak ada orang Bandung? Ada. Ada sih orang Bandung. Kok loading? Nah mikir lah. Kalau aku dari Tasik sebenarnya dari Tasik. Tasik. Nah, aku sama pemain bass itu dari Tasik, sama Mahes dari Mahesa dari Tasik. Sisanya aku Bandung. Bandung. Nah, dia Bandung Sari. Lin? Mana Bandung Sumedang ya dua aja? Bandung Sumedang. Bandung Sumedang. Oke lah, kumaha. Bule ini bule. Bule lah. Badang. Jadi Bandung Sumedang. Badang. Itu lucu. jadi selesai SMA tuh Boleh, pindah ke Bandung lah. Nah, Dan sampai sekarang menetap di Bandung. tapi lahir mah Bandung. Lahir Sumedang. sih KTP Sumedang. Oh. Kalau KTP Sumedang. Badang. Udah Badang, disebut Badang. Badang. Si DJ-nya? Tanjung DJ-nya Sari. sama. Nah itu satu ini juga. Satu daerah Tanjung Sari. Tanjung Sari. Tanjung Sari juga. Tanjung Sari Orang juga. Tanjung Sari, Revan orang Tanjung Sari. Ini Tanjung Sari juga. Tanjung Sari. Nung Sari. Panorama tahu panorama. Tahu. Aku nongkrong di Lah tempat nongkrong itu mah. Apa jangan-jangan? Ya jadi itu tempat Ini nongkrong. orang Panorama. Iya. Oh iya. Agak. Oke, ya udah ini over aja kita balik Tasik ke Tasik oh baturna Tasik. Asik cuma dua. Fun fact kita berdua ini satu SMA. Oh, Om sama Ya, Abam. satu SMA. Udah nongkrong dari SMA. Bertemu lagi pas kuliah ya. Ya. Tuh. Oke. Apa lagi ya? Sebelum mulai ke lagu, apakah kan kalian tuh baru awal terbentuk nih? Waktu itu pada tahun ini berarti baru kan? Ya Itu- Juli, tepatnya Juli sih. Oh tepatnya Juli. Juli, Anjir, ha. masih baru. Berarti kalau sebelum kemarin. itu, sebelum munculnya lagu, kalian gigs kah atau kegiatannya apa gitu? Atau punya band Atau masing-masing punya band atau masing-masing gimana gitu. gitu awalnya.
tahun kemarin sih kalau aku punya band sebenarnya. Tapi keluarlah gitu. Nggak lanjut berarti. Nggak lanjut soalnya tuntutan keluarga ya fokus dulu kuliah katanya. Sedangkan band yang dulu emang sibuk gitu. Jadi akhirnya keluar. Nah, setahun berikutnya aku bikinlah band ini gitu. Tapi Ini. kalian jangan dibahas. Oke, kan kita ngobrolin kalian sekampus tapi belum dibahas gitu kampusnya jurusan apa terus. Iya, kita emang tahu sih cuman Berat ya? penonton Agak nggak berat. tahu gitu Ya, mungkin boleh lah di spill kampus mungkin kalau mau mention kampus di mana terus jurusannya Ini apa. kakak senior. Kakak senior nih. Ini kakak senior nih kakak senior. Oh enggak lah. Tapi lebih senior ini gini gimana? Gimana ya itu kan. Jadi kita semua itu kan berasal dari UPI ya. UPI tercinta gitu kan. Cuman di antara 5 ini tuh kita semua tuh musik sebenarnya. Jurusan Tapi musik. Semuanya musik. Cuman 4 itu musik murni. Nah, 1 ini pendidikan. Gitu. Jadi beda sendiri. Ya nggak masalah. Enggak masalah sih, Karena cuman kita kayak sebenarnya masih dekat juga ya maksudnya Ya. pendidikan musik sama masih deket gitu. Cuman kalau misalkan orang nanya kan di UPI tuh ada 2 kan musik tuh. ya. Heeh. Ada murni sama pendidikan gitu. Jadi dari seni musik UPI. Ya. Ya. Jadi Ya. emang maksudnya latar belakangnya emang kuliah musik gitu semuanya. Ya, Jadi latar Di belakang sini dari situ. Bisa ditanya teori. Assalamualaikum. Kan dulu. Mas, ini ke mas ini aja. Enggak. Nah, ini baru ini. Saya nyantai aja. Dia udah alumni sebenarnya. Ya. Ini bisa dong. Oh ya angkatannya gimana nih? Udah guru banget ini nih sebenarnya. Gimana ya? Dua keres. Waduh, skripsi aja nggak ngebahas ke sana. Pertanyaan dosen. Kalian dosen banget ini. Oke. Seangkatan semua apa gimana nih? Kalau Sebenarnya kalau dihitung seangkatan emang seangkatan. secara umur ya. Secara umur ya. Cuma secara kuliah ya. Ya, karena Secara kan kuliah gap beda. year. Ya kecuali pemain DJ. Nah, DJ ya. Dia emang pure adik tingkat dia 2023 Paling muda. masuknya paling muda. Ini paling kelahiran muda. 2002 semua berarti. 2001. Oh 2001. Ya, ini 2000 ini. Sama Maesa 2000. Gap year dari SMA. Ya. Gap year 2 tahun. Sama. Sempat kuliah sebenarnya dulu di Tasik juga. Ya, Tapi keluarlah pokoknya. itulah. Terus ke Bandung, akhirnya gap year dulu tapi jadi masuk 2021. Aku juga sebenarnya gap year harusnya angkatan 19. Masukin di 20. Oh, nurutan. Serius. Serius. Berarti di UPI-nya angkatan berapa kalian nih? 21. 21. 21, 20. Asik. Yang satu pemain DJ 23 berarti. 23 pure 23. 23 deh. Berarti yang satu udah lulus, yang dua lagi apa? Skripsian. Mantap. Gue lagi skripsi bener. Lagi seru-serunya. Lagi seru-serunya. Cak. Lagi apa? Seru-serunya. Seru-serunya. Seru. Iya sih. Seru banget. Iya. Buat emosi kayak. Belum pas ini ya pas ngejar dosen lah. Buat tantangan terakhir tuh. Tadi kan latar belakang udah. Sekarang kita langsung aja ke single. Masuk ke single ya. Nah, Jadi kalian rilis single berjudul The The Echo of Me. Iya. Genrenya kalau bisa disebut genrenya new metal. Ini metal. Mungkin gue mau oh ya, menurut lu gimana lagunya? Udah denger kan? Gua udah denger waktu itu pas waktu rilis sempat dibahas di podcast juga. Terus lagunya ya influence Linkin Park banget menurut Ya, gua. Cuman iya. nggak tahu, tapi itu bisa jadi dobrakan di salah satu band di Bandung sih buat Iya. metal. Ya itu. Karena gua juga nggak sering mas-mas itu yang denger Mas-mas denger ini alternatif atau musiknya apapun ya, macam-macam ekstrim dan banget. lain-lain. Iya, Tapi ketika gua denger kalian itu jadi hal baru aja, pengalaman bagus gitu buat gua. Terus vokalnya mas-mas ini sangat kece gitu kan. Nah, jadi ya lagunya vibe-nya enak lah. Terus ada rapnya dan lain-lain itu sangat bagus gitu. Iya. Menurut gua enak sih. Ya, keren. Kalau dari gua juga ya di Indo gitu. Mungkin balik lagi explore-nya mungkin nggak sejauh mas-mas ini. Mas-mas satu ini emang Wah, mainnya udah jauh banget. mainnya jauh banget. Musik apa alternatif side stream orang nggak terlalu banyak ngulik lah gitu. Cuman baru dengar gitu yang new metal dari Bandung gitu kalian gitu. Pas dengerin juga secara songwriting gitu solid gitu. Apa namanya mulai dari instrumentasi gitu-gitunya jadi enjoy banget gitu.
komplain paling apa ya? Satunya cuman durasi mungkin. Pendek kan. Ekspektasi orang tuh ada klimaks lagi lah di akhir gitu. 2 jam harus durasi. Wow, itu panjang ting. Tapi berapa menit sih? 2:30-an ya, 2:40. 2 menit Hampir 3 berapa ya? sih. Hampir 3 menit kurang. Bikin Cuman secara apa namanya isian gitarnya new metal banget lah gitu. Orang ngerasa juga apa namanya, mungkin kalau vokalnya diganti vokal Chester, maksudnya ya langsung jadi Linkin Park gitu. Bedanya bedanya dari apa namanya Silvercry sama Linkin Park ya karakter vokalnya vokal Willy di sini. Jadi kekhasannya di situ mungkin. Ya benar. Dan kalau denger orang pasti ya udah Willy gitu. Gak ada Ya, orang lain. saya juga sebenarnya emang suka si Chester ya. Tapi panutan loh. panutan lah. Karena dia aku ngeband nih. Asik. Karena dia aku bikin new metal nih. Iya, gitu. iya. Tapi suka, tapi emang gak plek-ketiplek gitu juga. Ya aku juga pengen punya karakter sendiri Betul. lah gitu. Gak plek-ketiplek sama gitu. Terus emang susah juga kalau sama gitu. Iya, itu. Ngapain gitu kan nyusahin diri gitu. Nyusahin diri. Bikin Jadi, karakter. Gak ada gantinya ya? Gak ada gantinya. Nggak Gak ada yang bisa nyamain juga. Ya pengen punya karakter sendiri lah intinya mah gitu. Tapi tetap sukanya dia gitu. Ya benar. Sejauh ini juga ada bedanya sih. Cuman gue nggak tahu bilang kalau secara teori juga nggak tahu bedanya apa gitu. Tapi kalau secara indera pendengaran itu pasti ada kedengaran perbedaannya apa gitu. Ya, jadi intinya impresi dari kita bagus lah gitu. Lagu ini menjanjikan gitu. Buat Silvercry ini band yang kalau dari penilaian kita ya sangat menjanjikan buat kedepannya. Untuk debut juga ini Bagus, sangat oke bagus banget gitu. Nah, tapi gue mau nanya dulu ke mas-mas ini nih. Oh itu lagi. Ada nggak sih selain Silvercry berarti new metal kalau dari Nah, Senior, ya, iya. senior. Oh itu senior itu. New generasinya Kapsul. Jauh masing-masing. lebih banyak rap. Ya. Kapsul kayak Limp Bizkit lah. Ya, biskuit. Biasa itu sih yang orang tahu kalau di Indo. Ya. Secara perbedaan menurut lu apa sih? Apa teh? ya secara Tiga band musiknya? Sama siapa? Ya ini Tiga band itu. tadi 3 band itu. Kalau persen lo kan pernah lihat langsung sih itu juga rapnya juga bukan kalau juga gitu dan vokal screamingnya juga lumayan sih Ya. tapi ya tadi kalau dibedain mungkin kalau apa Silvercry Linkin Park dan vokal apa Limp Bizkit. Ya. terus si Kapsul dengan hip hopnya itu gitu kan. Ya. Jadi lebih dominan di hip hopnya. Cuman ya semua ada satu kesamaan yang di metal itu kan ada DJ series DJ-nya. Nah, betul. DJ Ya. sebenarnya. Oh iya itu dia benar sih. Yang bikin unik sebenarnya ada DJ sama rap. Ya, Yang bikin itu unik benar, itu. yang bikin unik. Yang bikin emang bener-bener wah, new metal tuh kayak gini nih, Iya, bener. beda nih gitu. Dan ada tambahan synthesizer juga kan dari electronic music juga. Oh ya benar-benar. Sampling-sampling kayak gitu, suara-suara apalah gitu. untuk di apa ya lebih easy listening lah gitu nih metal daripada metal. Oh iya, metal iya, lain. iya. benar. Setuju. Setuju sih. Metal gitu. Metal yang kan dasarnya metal tuh teknikal. Teknikal. Ya kan yang kita tahu kan. Tapi ini lebih enak buat didengar gitu. Betul. Buat balap mobil. lebih easy listening. Easy listening ya. Oke. Saya juga nyanyinya pas lagu kemarin itu yang di Echo of Me nggak terlalu scream gimana gitu, tetap emang ada yang biasa-biasanya, Clean-nya. ada clean-nya, terus pas refnya agak naik tapi nggak terlalu kayak gimana gitu, ya biar Juga enak menyesal. didengar aja gitu. Gue penasaran ini sih teknik scream tuh gimana sih? Ya, Ya secara, benar. maksudnya ada Gimana? berapa teknik di antara ini anak vokal juga. scream yang lain gitu kan? Ya gue juga ingin Iya. meneliti gitu apa Mungkin sih perbedaannya gitu kan scream tuh pasti banyak kan. Terus kalau gue setiap denger nonton band metal itu pasti ada perbedaan aja di antara scream vokalis itu gitu. Setuju. Kayak Burger Kill dengan ya kayak gitu karakternya gitu. Terus ada band-band metal lain gitu. di Afhab. Nah, ada apa terus ya apa sih gitu perbedaannya gitu? Ada nama-namanya nggak sih? Apa ya? Sebenarnya kalau aku sih emang belajarnya otodidak ya sebenarnya, jadi nggak terlalu tahu nih sebenarnya Oh, beda-bedanya apa aja nih ini. Tapi yang aku pelajarin mah yang teknik aku nih, aku pakai fry, Vokal fry. vokal fry. Jadi Berarti- emang ngambil nada yang range tinggi gitu. Oke. Kalau growl kan yang low gitu, yang bawah. Nah aku pakai yang nada yang tinggi gitu. Kalau aku fry, Berarti BMTH juga gitu ya? Iya, ya BMTH fry. Suaranya Kalau
apa namanya latihannya gimana biasanya tuh? Itu dia. Wah, Ngapain aja ya rutinitas latihan? Latihannya harus sedikit mengganggu tetangga ya. Gandeng pisan. Gimana? Untuk melatih kemampuan scream itu biasanya apa aja, Will? Untuk melatih scream itu pokoknya harus jauh dari rumah. Soalnya gandeng. Pertama itu jauh Jauh dari dari rumah. rumah. Cocok buat anak-anak kampus nih yang ngekos jauh nih. Iya. Jauh pokoknya. Kalau berisiknya tetangga lain nggak apa-apa lah. Nggak kenal kan. Ya kan kalau di rumah kan ada bapak, ada ibu, Iya, terus ada nggak adik, enak ada lah ya. nggak enak lah. Heeh. Kalau di rumah. Nah, terus paling gimana ya? Jangan malam lah. Ya, orang mau tidur ya. Jangan malam bahaya itu. Pokoknya sebelum jam 10 jam 11 lah. Ya, Tapi kalau aku jam 12 tetap cuek berarti. cuek, adrenalin. Nah. Adrenalin. Kalau secara teknik Ya gimana tuh? Berarti. Teknik gimana ya? Contohin aja mungkin Ya, langsung. contohin bisa. Boleh banget. ini dia. Oke. Kayak Berarti falsetto. kan Berarti sama yang kayak dulu. Berarti Itu sih paling. Apa tuh, Ini Chan? secara gua lihat ya. Namanya apa tuh, Chan? Teorinya gak tahu nih, coba jelasin Tapi aja. gue juga gak tahu ya Cimiu guys. Cuman skripsinya gue tentang vokal. Cuman yang gue lihat kan itu, gue juga waktu itu ngelatih ada yang namanya mix voice yang Ya. di vokal. Itu juga sama latihannya gitu. Ada passagio-nya gitu. Passagio jadi ada jembatan-jembatan yang lu lewatin tadi dari chest voice ke mix voice ke head voice. Nah itu tuh yang tadi si Willy nyanyiin, yang itu tuh head voice berarti. Terus ditambahin vocal fry itu. Cuman caranya nyatuin head voice sama vocal fry itu mungkin Switch-nya. itu akan tricky, enggak bukan nge-switch. Jadi disatuin. Combine. Nge-combine-nya itu bakal sulit Nah, gitu. sekarang coba contohin. Nggak bisa. Ditembak. yang gue lihat gitu sih. Ah, Gitu. Soalnya itu susah kan, soalnya Tuh. susah lah pokoknya kalau gue jelasin. Berarti kalau latihan tuh setiap hari itu, Will? Setiap hari wajib itu. Wajib ya? Mau setengah jam, mau sejam, penting latihan. Soalnya kalau awal-awal sebenarnya seminggu 2 minggu pertama, sebulan pertama, tapi sisanya mah emang nggak sakit sama sekali sebenarnya. Sebenarnya banyak yang ngomong, "Bang, katanya jangan terlalu sering. Takutnya pita suaranya rusak nanti pas umur 35, 40." Tapi emang nggak sakit, emang biasa aja gitu. Emang biasa aja. Mungkin ininya salah kali ya, kalau yang sakit-sakit. Ya, Ya mungkin tekniknya ada yang salah. Mungkin tekniknya salah, mungkin gitu ya, nggak tahu juga sih. Mungkin. Ya, nggak tahu sih. Yang bikin mana tertarik buat belajar skrip Nah, apa sih? Chester atau siapa gitu kayak Influence-nya. siapa ini wah anjing aing pengen gitu. Gara-gara ini nih. Gitu. Awalnya kan imo nih awalnya. Oh. Imo. Tara buta kita kasih awalnya imo kan. Dulu sering dengerin inilah Sausin. Oke. Sausin. Yang vokalnya Anthony Green yang 7 Years. Nah, dulu awalnya tuh itu sih sebenarnya scream-screamnya si Anthony Green. Awalnya dari situ. Nah, terus akhirnya kan punya band emo dulu nih, tapi kan sekarang udah keluar. Nah, sekarang gak mau imoan lagi nih. Pengen explore yang lain, tapi yang jarang jarang ada gitu konsepsi bandnya. Nah, terus nemulah Linkin Park. Dari dulu juga emang tahu Linkin Park, tapi emang cuma dengerin doang Namanya. Linkin Park. Terus kan dulu di PS2 kan main bola lagu Indian kan. Tahu dari dulu sebenarnya. Game balap. Lagu bola, lagu CS ya. Cuman sudah Transformer juga kan. Iya lagi. Iya nah kan? terus sudah keluar dari band yang lama tuh pengen nih kayak scream-screaman lagi nih, tapi jangan emo gitu. Soalnya udah pernah juga kan. Terus akhirnya wah Linkin Park nih gitu. Nah, terus dari situ mulai sering dengerin tiap hari, tiap malam pasti dengerin. Terus dengerin cara nyanyinya si Chester gimana, terus cara dia bawa emosinya gimana, pas manggung gimana, pas rekaman gimana, kan banyak tuh di YouTube ya. Iya. Banyak. Nah, pada akhirnya mulailah belajar gitu. Tapi emang bener-bener beda sih tekniknya gitu. Iya. Itu juga belajar tapi kayak dari nol lagi gitu. Iya sih. Kayak dari nol lagi. Soalnya kan si Chester yang kenapa unik tuh scream
tapi nadanya tetap kedengeran. Iya benar. Biasanya kalau Kerasa udah sih. stream tuh Jelas nadanya. Heeh, yang bikin unik tuh yang tonal. tetap ada tonalnya. Rata-rata kan kalau nyikrin gini ya, nadanya tuh kayak cuman 10% 20% kedengarannya. Iya. Nah, kalau Sister tuh 50-50 lah kalau dibandingin Iya, mah benar gitu. sih. Jadi screamnya ada tapi Screamnya tetap ada. nadanya ada. Jadi scream yang melodis gitu. Iya. Iya benar. Yang bikin unik tuh. Benar itu unik sih. Scream yang melodis. dan susah pastinya. Dan ya, Ya, aku juga latihan pas di new metal ini kayak hampir setahun lah kayaknya. Terus baru berani buat bikin band gitu. Iya sih, wah itu pasti nggak Baru mudah berani. lah gitu buat latihan skrip tuh gitu. Baru Itu emang berani. harus ngontrol banget ya biar nggak terlalu over, Iya. biar si nadanya juga jelas gitu apa nada. Munculin harus skripnya jelas. juga susah sih. Iya. Makanya kan mungkin ya lebih gampang ya kalau dimaksimalin gitu. Maksudnya ya udah scream nggak usah ditahan gitu. Makanya teriak banget gitu. Cuman untuk biar nadanya jelas Nah, kan harus itu dikontrol nadanya. banget. Jika kan harus nadanya. merdu, melodis dan itu harus Buat dikontrol. biar melodis harus dikontrol. Kan kalau nyekrim yang biasa tuh artikulasinya suka gak jelas kan. Iya. Iya. Yang kedengarannya teriak-teriaknya doang kan. Ngomong naon sih? Nah, gitu. itu. Kayak cuman gitu doang Ada yang kan. kayak bebek, ada yang kayak babi. Karakternya kan. Iya karakternya. Itu Sebenarnya kayak gitu sih awal-awalnya. Nah oke. Masuk ke The Echo of Me untuk ininya apa namanya, proses pembuatannya gimana, mungkin boleh di share. Misal kayak demonya awalnya gimana dulu, apakah dari bikin dulu sih? apa namanya, nemuin melodinya dulu atau liriknya dulu, atau langsung di DAW gitu udah ada si beatnya dulu atau gimana prosesnya, mungkin boleh di sharing. Ya. Kalau yang kemarin lagu yang rilis sebenarnya guide-guide-nya aku yang bikin. Ya. Tapi bikinnya emang di kosan sih, kayak langsung dari musiknya aja dulu gitu. Liriknya belakangan, paling Oke. belakangan. Jadi prosesnya musik, lirik gitu. Jadi musiknya udah jadi nih. Musik beres baru di Nah, baru sekarang lirik. tinggal nada sama liriknya gitu. Ya. Prosesnya sebenarnya kayak gitu. Nah, rekaman juga di sini. Hmm. Tapi yang rekaman vokal. Rekaman vokal di Kalau sini. band kan tahu sendiri. Terus kalau sisa-sisanya nih kayak gitar, bass itu di kosan sebenarnya prosesnya gitu. Itu sih paling simpel aja sih sebenarnya, nggak banyak cincong Berarti cincong. ide awal dari Ya, Willy. ya, Willy ya, semua. sebenarnya Baru ide yang lain ngisi gitu ya pas Ya, udah jadi. terus baru yang lain kayak ngetek gitu. Berarti ya produsernya Willy juga gitu ya. Simpel aja sih sebenarnya lagu itu mah nggak Durasinya berapa lama? Oh ya, itu bikin tuh berapa lama tuh satu lagu? Nemuin jadi? idenya itu tuh berapa lama sih? nemuin idenya, Ngalamuna. ngalamunya sebenarnya Pasti kan ngalamun. sebenarnya dari sebelum bandnya berdiri juga udah ada sebenarnya. Udah jadi tuh. Jadi pas aku bikin band nggak dari nol gitu. Draftnya udah ada dulu tuh. Jadi udah ada nih kayak guide-guide-nya beberapa nih. Nah, terus baru bikin band. Nah, dan akhirnya pas udah bikin band langsung garap gitu. Dimatengin lagi. Dimatengin lagi. Sebenarnya kayak gitu sih prosesnya. 2 bulan berapa? 3 bulan, sebulan Nggak tahu berapa ya. dari Bulan adalah sebulan ada. 2 bulan aja. 2 bulan lah paling. Bulan totalnya finishing sampai rilis. Mixing mastering sendiri juga berarti. Kalau mixing, mastering sama Arafli dari band Tibias. Oh, shout out. Kita ketemu di sini di BCH juga. Oh, Ketemunya ngobrol-ngobrol cocok gitu, akhirnya ke dia gitu. Makasih Arafli. Nah, itu lirik. Nah, kalau lirik temanya dari aku, tema si liriknya. Nah, tapi yang bikin kita berdua, aku sama Abam gitu. Jadi Bam, temanya ini, jangan melenceng dari ini ya gitu. finishing we. Finishing, ngegarap gitu. Misalkan udah bikin nih liriknya di rumah, kan udah ngasih nih si temanya tuh oke, gini bikin nih draft pertama, set. Datanglah ke kosannya Willy buat nyoba kan. Ya. Dicoba. Wah, kayaknya part ini harus diganti deh gitu. Maknanya jadi misalkan dari yang asal 12 syllables jadi cuma 8 syllables atau enggak, jadi ya berkurang lah gitu. Terus mau diatur-atur lagi sampai jadi yang terakhir sekarang gitu, yang udah rilis gitu. Tapi sebenarnya kayak gini sih sebenarnya. Aku yang bikin lirik yang aku nyanyiin, Abam yang bikin lirik Yang yang dia rapin. rapin. Ya. Jadi kita jobdesk masing-masing Ya. aja gitu. Bam, fokus ke jobdesk masing-masing aja gitu. Jadi pas ketemu tuh kita tinggal ngotak-atik si Ya. liriknya lagi gitu, Ah, bareng-bareng gitu. Tinggal cocokin si lirik yang dia bikin sama aku bikin gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong lirik, sebenarnya orang tadi nyari aksesnya juga, cuman emang
Maksudnya di Spotify nggak ada ininya ya, maksudnya Ya, belum iya. dimasukin liriknya. Paling sedikit doang gitu dari dengerinnya. Cuman mungkin kalau boleh diceritain berarti liriknya tentang apa sih di lagu ini? Liriknya tuh sebenarnya kayak tentang anti bullying ya. Jadi orang-orang yang merasa Jadinya nggak didengar. nggak didengar sama dunia nih, kayak orang-orang yang terpinggirkan gitu. Jadi kayak rangkul dong gitu. Orang yang dibully di sana, yang digebukin, tolong rangkul dong gitu. Jangan biarin dia sendiri gitu. Jadi lebih ke gimana sih cara kita buat kayak memperlakukan manusia sebagaimana mestinya gitu. Ya. Jangan memperlakukan manusia sebagai hewan atau gimana yang patut dibully apa gimana gitu. Maknanya seperti itu. Maknanya kayak gitu sih. Jadi merangkul sesama gitu ya. Iya. Nah, POV Rangkul liriknya itu sama. tentang si orang itunya gitu loh. Oh, Kayak meminta tolong gitu, save me from nightmare gitu. Oh, sudut Tolong. pandangnya begitu berarti. Ya, ya. POV-nya dari orang yang Dari yang dibulinya. Stop bullying. Stop bullying, bullying. fuck bullying, fuck bullying. Ya maraknya kasus bullying. Iya. Lah itu personal jangan lah. Berarti emang dasarnya keresahan dari masing-masing. Keresahan. Perasaan semua Bullying masing-masing kecil lah. kayaknya minimal pernah deh. Pasti. Bullying Pasti ada. Tapi itu lirik yang jujur sebenarnya. Dari keresahan. Jujur Dari ya. keresahan. Dari keresahan emang kita gitu, keresahan kita. Lihat orang-orang yang Dibully di kasihan lah gitu. yang sampai meninggal ya kan. Ya, meninggal. banyak ya. Yang sampai putus sekolah gitu. Banyak sih Mm. di Indonesia lagi marak sekarang. Tapi emang ya itu sih menurut orang kalau berseni itu harus jujur sih. Iya, Pasti. setuju. Karena apa ya? Kalau kan kita tujuan main musik tuh entertain orang kan. Kalau kitanya nggak enjoy sama musik gimana orang mau kehibur kalau Iya. kitanya nggak terhibur gitu kan. Jadi emang dari kitanya harus enjoy dulu gitu. Jadi emang Bahkan pas aku bikin liriknya, aku sempet kayak mau nangis sebenarnya. nah, Karena saking Saking tersentuh. tersentuh gitu. Anjir ini maksudnya teh kayak ngena gitu. Iya. Ngena di Kan mau Ngena lah menyampaikan gitu. pesan gitu kan. Iya. bagus sih. Berarti pas tag bener-bener abis-abisan tuh emosi. bisa-bisa. Habis itu. Harus kayak gitu sih. Bisa-bisa, Harus harus. yang bagus. Jadi Bisa-bisa. biar terasa ke audiens. Jadi aku bilang ke abang, Bam, pokoknya kalau bikin lirik meskipun emang dua kepala ya. Jadi pokoknya hati-hati gitu bikin liriknya, emang yang sekiranya maknanya emang benar-benar masuk gitu. Jangan asal-asalan sedih, asal-asalan apa tapi gak masuk. Jadi kayak pokoknya yang masuk gitu. Yang ngena, Yang deep, yang deep, yang pokoknya. dalam. Yang dalam. Yang nusuk. Yang Yang nusuk, nusuk yang gitu, deep, hati-hati. tapi jatuhnya universal juga bisa semua orang Iya. dengar dan Iya. ngerasain kayak ih pernah nih gitu kayak gini juga Bisa dari dulu beberapa gitu. POV ya. Sudut pandang bisa masuk gitu. Kayak gitu. Kan yang orang tahu kan mana rapper bukan di ranah band gitu. Rapper yang Iya sih. Technically ya, ya. ada Challenge. tantangan nggak, challenge atau gimana gitu dalam penyusunan Hmm. si top lining di lagu Aircraft ini. Paling challenge yang kemarin dihadapin pas take sih jujur. Di situnya doang kayak kalau hip hop atau di elektronik kan kayak si ritmenya tuh udah kayak gitu loh. Udah terbiasa gitu. Nah pas di new metal yang ini kayak bentar ini harus masuknya di mana gitu loh. Harus diulang lagi. Tanya sama yang lain juga kayak wah berapa kali tuh ngulang rap sampai istirahat dulu, sempet kayak bentar istirahat dulu gitu. Apalin lagi, terus tag lagi. Paling di situ doang sih challenge-nya. Bam, tempo bam. Nah, kayak gitu tuh. Tempo bam. Tempo bam. Soalnya kan kayak apa ya? Agak kaget juga gitu. Beda banget kan antara di genre hip hop atau di elektronik kan. Nggak terlalu kedengar si ketukannya itu loh. Ya. Karena terlalu banyak instrumen di dalam new metal kan. Jadi kayak bentar ini ketukannya sebelah mana gitu loh. Cek bahasa Sunda nama cover aja. Nah cover gitu loh. Kalau bahasa Sundanya mah paling situ aja sih tantangannya mah. Berarti emang baru banget gitu buat mana gitu ranah ini. Mm-mm. New metal ini baru berarti. Jatuhnya sih baru ya. Misalnya baru tapi rapnya udah lama ya. Rapnya Nah, ya makanya gue alhamdulillah. mau ngulik nih. Ya untuk dari sisi rapnya sendiri gitu. Untuk Abam dari mungkin gaya penulisan ataupun gaya rap Mhm. itu tuh banyaknya belajarnya dari mana gitu. Oh. Dari Abam. Kalau dari penulisan tuh influence-nya dari Black Eyed Peas, Black terus Eyed Peas. Far East Movement, Hmm. Eminem jelas, sama ini kalau tahu NF. NF. Mm-mm. Nah kenapa NF?
karena NF tuh stylenya bisa dibilang sama ya hampir mirip rhyming itu kayak Eminem kan. Cuman dia nggak pakai bahasa kasar. Oke. Itu Clean rap. Kayak clean rap explicit gitu. Nggak ada explicit word sama sekali gitu kan. Kayak wah ini asik juga gitu buat belajar gitu. Paling ya influence rata-rata di 4 itu sih. Berarti banyaknya rap-rap yang bisa dibilang lama ya untuk zaman sekarang mah. Iya. Black Eyed Peas, Far East Movement. Gitu. Zaman-zaman kita SD ya. SD SMP. Zaman-zaman SD, SMP. Memang asik banget pada masanya itu. Jelas itu ya. Keren. Sama kalau di Indo sih Saikoji sih. Saikoji ya. Saikoji itu Iya. ya. Bangun kesian. Itu saya kok kan? Yang ini yang online itu. Lagi IM3 ya. online. Ya. Oke, untuk lagu ini nih The Call of Me itu mungkin ada referensi khusus nggak? Yang misal ada 3, kalau ada 3 boleh disebutin gitu. Lagu apa aja sih yang jadi referensi? Nah, Referensi secara musikal gitu ya. Ya, Dari Linkin Park sebenarnya tetap sih. itu track yang mana aja tuh? Yang One Step Closer, One Step Closer. referensinya itu. Terus yang Crawling. Terus paling sama yang Lying From You. Kalau boleh dibedah misal dari lagu ini apa, dari sisi apanya gitu misal? Acak sih sebenarnya. Acak. Acak sih nggak kayak ini kayak gini, ini kayak gini dari lagu ini. Sebenarnya acak sih sebenarnya. Tapi emang iya sih kadang suka Tapi- tanpa sadar aja gitu kan karena tanpa sering sadar. dengerin itu. Tapi kayak perpindahan chordnya, terus beat-beatnya progresi kayak ya. gitulah, lebih ke ngikutin tapi emang nggak plek-ketiplek juga gitu, tetap modifikasi lah. Iya. Heeh. Gitu sih sebenarnya, simpel aja sih sebenarnya. Ada lagi nggak? Kalau main gitar kan? Iya, main gitar. Pas bikin tuh riffnya dari mana kita tahu ada Bareng-bareng juga sama Willy. Bareng-bareng juga sama Willy. Jadi apa? Kayak Willy misalnya lagi denger One Step Closer. Nah, orang yang ngedenger yang lain gitu kan, dicampur gitu tuh, kayak gitu-gitu. Secara take gimana? Kesulitan nggak? Wah, kesulitan. banget. Mas. Bener. Berarti di antara vokal, rap, gitar, bass, siapa yang paling lama? Paling lama pas record. Satu semua lama. Hampir sama sebenarnya kalau Dari dibilang kamu mah. sendiri gimana? Bukan lama tapi ngaret. Iya, ngaret. Itu sebenarnya. Kalau Cepet Ya. beres gitu. kalau aku kan kesusahannya di bagian ini sebenarnya challenge juga gitu buat aku. Kayak di lagu The Echo of Me ini apa ya, kita tuh main biasa tapi sambil apa sih namanya? Tekniknya tuh pitch harmonic ya. Sambil ada pitch harmonic jadi jadi nanggung gitu mainnya, kagok. Iya. Nanggung gitu. Dari pitch harmonic itu harus balik lagi gitu. Jadi kayaknya banyak miss-nya di situ sebenarnya. Iya. Kenapa dia susah? Sebenarnya pitch harmonic itu dari aku sebenarnya. Berarti yang bikin partnya Om kudu kieu tah. referensinya siapa? Masa Masa Linkin Park ya. pitch harmonic itu. Tapi sebenarnya teh aku teh bukan vokalis sebenarnya mah. Gitar justru. Oh berarti Di vokal mah baru-baru sebenarnya pas yang band Imo dulu. Lamanya mah main gitar. Lamanya main gitar dari SD udah main gitar. Heeh. Jadi Jadi karunya sih om. jadi kan karunya Lo oke sih. coba kahai. Kudu kieu. Teknik yang biasa aku mainin harus dia mainin, tapi dia agak terbiasa. Iya. Nah, itu yang paling sulit mungkin ya kayaknya. secara tempo juga cepat. Secara tempo cepat gitu. Tadi kan gitar nih. Kan itu pasti ada karakter suaranya tuh. Ya. Pemilihan efeknya gimana? Apakah itu settingnya lama kah atau gimana? Atau Lumayan lama. berarti yang Soalnya dipilih apa aja tuh? kalau di Echo of Me itu terutama buat manggung juga ya. Yang paling penting tuh sebenarnya kalau efek kayak distorsi kan itu udah biasa ya. Yang paling penting tuh settingan di EQ-nya sebenarnya. Oh. Di EQ-nya. Iya, low high-nya yang kayak gitu-gitunya. Soalnya kalau misalnya nggak nyeting itu, kalau di manggung tuh jadi kayak apa sih, ketutup gitu. Kayak gak kering gitu. Si suaranya tuh gak keluar si high-nya. Jadi fokusnya di situ juga. Sebenarnya aku ngomong ke Om dari awal kayak si karakter suara gitarnya itu si soundnya teh harus yang berat.
jangan yang bright, jangan yang gini, tapi harus Jadi- yang berat gitu. Jadi di low-nya tuh. Di low-nya, makanya si tuning gitarnya tuh drop cheese. Hmm. Jadi kita ngambil drop cheese tuh ngambil tengah-tengah, nggak Ya. terlalu low. Kan suka ada orang yang drop B, Ya. terus drop Sesuai C. kebutuhan lah, sesuai Mm. kebutuhan. Jadi kita ngambil drop cheese emang karena pokanya ngambil range tinggi kan. Jadi nggak usah terlalu low lah biar pokanya agak naik juga gitu. Heeh. Rata-rata kan yang drop B itu kan rata-rata nge-growl gitu ya. Ya. Jadi si vokalnya tuh rendah gitu. Iya, benar. Ya bisa dibilang rendah lah ngambil range Ngambil vokal. low. Nah, aku sedangkan kalau band kita kan vokalnya ngambil yang range tinggi nih, yang range ke atas. Jadi vokalnya cuman turun FC gitarnya jadi cuman turun setengah gitu. Jadi drop cheese aja. Tapi aku ke si Om pokoknya harus berat aja gitarnya gitu. Kudu berat weh. Itu berat weh, siga hirup. Jadi mau Hirupnya berat sih. Berat. mau 2 gitar we di bang teh. Berarti Berat. Anjir. Om bari mangul galon. ah, Berat. Jadi emang semua beban teh gitu lah. Di gitar. Beban hidup pokoknya di gitaris. Apalagi ya? Terus masalah DJ. Nah, itu dia. Terus kayak DJ juga aku bilang ke si Cucu ya kayak Cu isi part ini pakai scratch gitu. Scratch kan yang cekit. Nah, biar emang khas gitu kan new metal khas gitu sama scratchnya, sama samplingnya, sama suara-suara apa gitu. Jadi pokoknya explore aja bebas gitu. Jadi kalau kita proses kreatif tuh nggak ada yang membatasi kayak gitu sebenarnya. Jadi aku jebdes aku, dia jebdes dia. Jadi bebas aja. masing-masing explore ya. Bang? Nah nanti pas prosesnya pas mau bikin guide yang benar-benar guide-nya guide final lah gitu ya. Nah mana nih yang nggak cocok dikurasi gitu. Jadi kalau aku sih nggak batasin mereka gitu, bebas aja lah gitu. Soalnya kan have fun gitu. Kalau nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh kayak gini, enjoy ya. jadi berat gitu. Jadi hoream. Mau recording jadi males, mau bikin lagu jadi males. Gak mudah aja. Gak mau deh pokoknya mah. Si ieu loba ulah aing meureun. Di lagu ulah. Jadi bebas aja sebenarnya. Itu teks range DJ-nya tuh pakai alat DJ asli. Pakai turntable. Iya, Pakai asli DJ. Iya. Nah, jadi sebenarnya aku ngajak si pemain DJ tuh, si Cucu tuh, dia teh baru pertama kali belajar DJ. Baru beli sekitar sebulan alat DJ, lagi belajar, Sebulan Diajak. langsung ditembak langsung ditembak. Hayu milu kata teh. karena alasan kenal atau emang ada potensi lain kan di diri dia. Yang pertama Sebelumnya kan udah, kenal. udah dekat Terus juga berarti. Sekampus. Enggak, sebenarnya aku kenal tuh karena aku punya temen. Nah, aku temennya kenal dari temen temen dia gitu. Jadi lewat temen lah Ya, gitu. Dari Jadi- calo Oh, dari calo. Berarti mana emang lagi nyari tuh siapa ya gitu DJ. bingung. Waktu itu kan mau bikin band new metal nih. Wah, butuh pemain DJ nih gitu. Akhirnya ya di kampus dulu lah pasti kan. Siapa nih anak-anak kampus yang emang biasa main DJ gitu. Nah, bingung akhirnya tanya-tanyalah ke adik kelas. Akhirnya ada nih namanya Cucu tapi baru beli. Baru kayaknya Biar sebulan diajar kayak kurang ini. kayaknya tapi baru beli. Baru beli. Cina. Terus aku mikir lah gas ya pokoknya mah. Akhirnya ketemu. Nah, pas sudah ketemu dia juga bingung sebenarnya. Aduh, ABTA awalnya gitu kan di kelas. Biasa kan. ABTA nambah meser cina. Kumahanya cina. Gas we kan aku teh pokoknya jangan banyak mikir. Ya penting Mau konsisten latihan, mau belajar gitu. Ternyata emang dianya konsisten dan mau belajar. Nah, dia pas aku ajak emang semangat gitu. Dan dia emang suka ranah-ranah band yang ada DJ-nya, tapi gak ada orangnya gitu. Oh, ini pas berarti kan. Jadi pas itu pas aku ajak emang dia langsung kayak oke, tapi emang karena skillnya belum mungkin ya, belum latihan, belum apa, belum terlalu paham. Tapi aku lihat emang dia benar-benar pengen gitu sebenarnya. Makanya pas ngelihat itu diajak ngobrol enak, akhirnya oke lah gas aja dulu gitu. Masalah skill mah nanti belakangan gitu. Benar, Masalah skill mah benar. kan bisa dilatih ya, Bisa selagi dilatih konsisten gitu. Kecuali emang males aja, kecuali kayak gitu. Horeaman. Piceun emang males banget. Tinggalkeun. Males. Nah, benar, gue mau tanya tuh. Baru mau nanya. Sebenarnya sih bukan ya DJ kayak cuman bisa dasar doang sebenarnya. Jadi emang kan punya grup DJ kan dulu kan. Ya. Nah di situ tuh posisinya sebagai MC.
sama produser juga Aloy, gitu. Aloy. Iyalah kayak dulu Aloy lah gitu. Kan kalau sekarang Aloy DJ juga kan. Iya. Kayak gitu dulu posisinya paling jadi MC-nya gitu. Oh. Ngerti ya dikit-dikit lah tentang per-DJ-an gitu. Per-DJ-an ya. Kayak untuk beberapa genre oke lah bisa nge-mixing gitu. Satu New setlist metal. gitu. Soalnya kan tiap genre tuh kan beda-beda kan. Iya, benar. Apalagi justru new metal gitu. Iya, benar. Wah, new metal sulit itu soalnya. Susah sih secara presetnya dan lain-lain, pemilihan samplingnya. Masalahnya kan kalau di new metal kan kita fokusnya di scratching kan. Iya, Kalau buat DJ tuh. Nah, scratching tuh kan udah macam-macam kan. Nah, itu harus dipelajarin satu-satu dan gak boleh miss gitu loh. Karena kalau miss Jelek. jelek gitu. Iya benar. Kedengeran banget. Soalnya kan dia high frekuensi kan. Iya. Si itunya si Scratch-nya. soundnya kan si presetnya. Jadi kalau misalkan salah dikit pun Keciri banget. kedengeran banget gitu paling. Nah, ini kalian berarti untuk kalau manggung tuh berlima full setnya begitu tuh berarti. 6 sama additional. Additional. Drummer. Drummer. Berarti ada drum, ada bass 1, gitar 1, vokal Vokal dua. vokal 2, rap sama Rap sama vokalnya. vokal. Terus sama DJ. DJ. Sejauh ini berarti selalu begitu untuk setiap Sejauh mix. ini selalu begitu sih sebenarnya. Tapi baru 1 kali manggung sih kemarin. di Sri Di Finder Oh, Finder, 7 Finder main 7. face main space. Tapi itu gimana? bawain lagu ini enggak tuh? Iya bawain. Enggak sebenarnya enggak dibawain belum. Kirain bawain. Iya. Belum soalnya waktu itu belum dirilis ya. Belum dirilis jadi nantilah gitu ini Masih mah. cover. Nantilah spesial gitu. Spesial. Cuman announcing aja di panggung kayak kita bakal ada lagu nih. Nah, kayak promosi-promosi aja. Berarti itu panggungan pertama. Panggung pertama dan rame. Finder ya acara ini. Pecah banget. Secara impresi gimana kalian? Orang pada seneng sih pasti ya. New metal ya. Soalnya emang pas beres bukannya sombong dia. Sombongnya tidak naon. Tenan naon sama gitu tenan naon Will. Sombong. Masa new metal malu-malu. Tapi mah orang Sunda nih. Orang Sunda mah cacing cau. Biasa punten. Nah, New metalnya sudah. pas beres panggung banyak yang ngajak salaman. Oh. Gokil. Pas beres panggung banyak yang ngajak salaman. Kayak wah keren nih. Wah beda nih. Kapan manggung lagi gitu. Ya. Jadi respon penonton Terus yang bagus ya. efeknya pada ikut nyanyi semua Ya. di lagu fan-nya, lagu terakhir. Semuanya wah, loncat-loncat ya. Sampai kalau nggak salah ada yang body surfing juga. Iya, serius. Bikin circle pit. Di sebelah kanan kalau nggak salah tuh ada circle pit gitu. Terus ada yang bawa kardus. Nah, ada yang bawa kardus juga. Si DJ. Si DJ. Oh. Jadi si DJ punya circle nih, bawa kardus, dikasih DJ-in, dikasih cucuin, terus si cucu langsung nyemek down kardus. Bikin gimmick lah. Bikin gimmick lah di situ. Apa itu teh gitu? Ayo woy. Ada gimmick lah di situ gimmicknya. heeh. Anak seni mah macam-macam lah ya. Banting gitar, naon teu banting gitar. Enggak. Wah, mahal. Jangan. Itu baru masih belum baru sampai ini ke sana. masih baru beda. Belum sampai ke sana kita. Itu satu-satunya gitar saya, Pak. Itu satu-satunya gitar saya, Pak. Ya, Nah ya. terus, Orang kaya, orang kaya. Belum, kalian belum. nah terus kita kan upload nih, pas video-video manggung kayak upload semenit. Nah, Ya. aku upload ke TikTok, terus Teaser-teaser nyoba ya? lah, teaser-teaser. Dan emang responnya rame, Ya, sempat lewat. responnya teh kayak anjir ada nih yang bawain Linkin Park lagi gitu. Bener. Soalnya Di awal generasi sekarang gitu. awal mulanya tuh aku posting TikTok. Ternyata viral. Yang video manggung itu yang lagi bawain Vane. Katanya memang mirip banget katanya bawainnya gitu. Terus aku tuh nyuruh dia. Dia kan tadinya nggak main TikTok, susah banget pengen main TikTok. Iya, aku suruh. Disuruh konten tuh susah Iya, aja. ngonten. Taunya keterusan sampai sekarang. Soalnya di Karena FYP. iya, setiap Dicukur we. setiap posting FYP gitu. Iya benar itu emang ya emang harus kayak gitu sih. Menurut kalau saran ya dari orang karena caranya sekarang terkenal tuh ya bikin konten. Ya, sebenarnya. Mengenalkan band kalian sebagai Silver Cry, kalian harus bikin konten. Cara promonya. Cara promonya secara gratis gitu. Kita juga kan sebenarnya emang serba sendiri. Iya. Jadi nggak lewat label, nggak lewat Belum apa. ada label ya? Si Atau India. kedepannya gimana mau? Nggak tahu sih sebenarnya, tergantung sikon aja sih. Tapi buat sekarang sendiri aja gitu. Kita ngerilis sendiri, produksi sendiri, biaya sendiri, nyari manggung sendiri. UMKM ya? Pokoknya UMKM we. UMKM Serba sendiri. Iya. Jadi
Soalnya kan emang posisinya masih kuliah nih. Oh iya sih. Terus semester akhir nih kan lagi kritis nih. Takutnya kalau emang masuk label atau masuk apa ada tuntutan kan. ada tuntutan ya. Terus takutnya nggak bisa ngebagi waktu nih, kayak Ben kuliah. Akhirnya kuliah kacau, keluar padahal udah semester akhir nih. Kan jadi percuma gitu. Aku dari Tasik ke Bandung percuma gitu. Amanat juga itu. Terus baru ditampilin ku si bapak. Galak, bapaknya galak. Tampil ben aneh, hayo sudah. Ya mending selesaikan satu-satu lah. Ya. Makanya kita ngambil jalur sendiri aja gitu. Ngerilis sendiri, promo sendiri, bikin konten sendiri. Nyambil ya. Bagus sih langkahnya ya. Bikin konten, bikin lain. Terus Serba sendiri. Ada yang lu tanya lagi? Paling ya dari tadi belum di-mention juga buat yang mau denger bisa kemana? Nah, Oh iya. Kalau mau denger tuh kita udah ada di semua digital streaming platform ya. Tinggal searching aja Silvercry, terus nanti keluar kayak kalau mau lebih spesifik lagi Silvercry di Echo of Me itu di semua DSP langsung keluar. Mau di Apple Music kah, Spotify, or ya you name it lah gitu. Langsung ada. Kalau sosmed. Nah, sosmed kita ada YouTube, terus Instagram sama TikTok juga dan semua namanya Silvercry. Tinggal cari aja, nanti ada. Semua ada. TikTok juga ada kan? TikTok ada. Berarti udah berapa bulan kalian? dari Juli. Dari kan? Juli, Agustus, September, Oktober. Ya 4 bulanan 4 lah ya. bulanan kurang lebih lah. Rilis berarti udah sebulan, ada belum? Rilis sebulan. sebulan ya, sebulan setengah. Rilis tanggal berapa? Aku lupa. Belasan Oktober. Pertama udah lupa. Belasan Oktober pokoknya. Skripsi. Nah, Next project apa nih rencananya? Ada next project pokoknya mah. Nanti kayaknya awal tahun. Awal tahun berarti. Awal tahun. Lagi kah atau EP, mini album. Single lagi, terus pertengahan tahun 2026 di timeline tuh bakal album. berarti road to album? Jadi single dulu, yang kedua terus album. Kenapa Januari? Karena skripsi dulu. Intinya mah itu. Lagi skripsi. Alasannya itu. Masuk akal sih. Panggungan? Bang ada nggak nih untuk dekat-dekat ini? Kita belum ini sih sebenarnya belum nyari-nyari lagi ya. Pitching lagi. Aduh, ini teh lieur skripsi. Skripsi lagi pokoknya mah. Promotor siapa tahu ada yang nonton barangkali mau yang ngekontak. ya paling Ngajak collab Tadi ya? kalau mau Ke sosmed ngajak aja. kita collab atau manggung segala macem, tinggal hit our social media aja gitu. Ya, paling gampang Instagram. Paling berarti. gampang Instagram sih ya. Belum ada manajer atau apapun ya? Belum ada. Semuanya baru kita sendiri semua. Tapi kita sebenarnya pas manggung yang kemarin yang pertama itu langsung bikin tim sebenarnya. Bikin tim kayak jadi kayak orang-orang di UPI nih kayak yang emang mau merintis dari awal-awal nol lah gitu. Yang emang mau babarengan gitu. Kayak soundman, terus kayak kru gitulah. Teknisi gitu. Jadi yang pegang-pegang kayak routing buat sequencer. Kita kan pakai sequencer nih ya kalau manggung. Jadi kita nyari orang-orang nih di UPI kemarin dapat 5 orang gitu. Kayaknya yang emang mau bantu kita gitu. Kalau kita kan sendiri nih serba sendiri jadi hayulah perih babarengan gitu. Hayul perih babarengan daek teu nya lamun daek nya alhamdulillah kitunya hatur nuhun gitu. Tuh gitu naon. Tuh kita naon gitu. Soalnya kan ya tau lah masalah biaya gitu. Pasti. Kalau musisi kuliah indie gitu. Benar. Oke. Karena ini udah di penghujung acara, kan kita tuh punya segmen diary musik. Jadi kasih satu rekomendasi musik yang paling wajib Yang penonton, lagi akhir-akhir ya, akhir-akhir dengerin terus atau apapun lah. ya apapun lah. Tapi nggak akhir-akhir juga apa-apa. Tapi yang wajib buat kalian dengerin para penonton. Lagu ini edan pisan lah gitu. Wajib Harus ya, didengerin. Paling the best gitu. Sok lah. Masing-masing satu. Masing-masing. Dari Linkin Park Siapa? Satu lagu. Yang mana nih? yang Bagus ya. yang Leave All the Rest. Jadi itu tentang kayak benar-benar suara hati si Chesternya buat kayak semacam pesan perpisahan gitu. Dan deep dan akhirnya kan benar-benar berpisah gitu. Ya. Benar-benar mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, yang paling ngena itu lagu itu. Itu tuh pesan dari isi hati dia gitu.
Wasiat. Nah, kayak semacam wasiat. ya. Dan itu juga lagu terakhir yang dia bawain sebelum dia itulah Ya, Itulah ya. yang paling menyentuh pokoknya. itulah jangan. Lanjut. Tom. Apa ya? Banyak sih sebenarnya dengerin lagu. Satu aja. Satu aja. Biar sulit. Yang sekarang aja paling Ya, ya. boleh. Paling ini Psycho dari Baby Monster paling. Wah, Kalau tahu itu ini ya. ada Monstis ini. Monstis bro, yeay. Let's go. Psycho. Paling gitu. Oh, baru rilis MV-nya ya kemarin. Baru rilis itu. Wah, itu MV the best kalau suka. Nah, apalagi Bapak Sultan ya. Harus nonton wajib. Itu MV the best itu. Dan dari segi apa production juga YG bro. YG the best lah gitu. Enak lah gitu lah. Om, apa Om? Kalau aku Linkin Park juga Ya. apa yang judulnya One More Light. Jadi One More Light itu kayak si Chester itu kayak bertanya-tanya masih ada nih satu cahaya lagi aja, kayak satu kesempatan lagi aja buat bisa apa ya hidup enjoy gitu kan. Ini tuh lagu sebenarnya lagu terakhir dia sebelum kematiannya gitu kan. Makanya dia tuh mencurahkannya selain di Live Out All the Rest di One More Light juga sebenarnya. Jadi kayak masih mencari kesempatan gitu, masih ada gak sih gitu. Itu dalam banget pokoknya. Deep lah ya. Dalam banget. Dalam banget. Wasiat. Apalagi kalau apa yang ya terjadi di hidup dia setelahnya gitu kan maksudnya. Oh, Ya. Dia kan korban dulunya. ya. Korban kayak penganiayaan lah terus Iya. apalah gitu sampai dia trauma kan. Ya. Jadinya Itulah Pelecehan, pokoknya. korban Jadi pelecehan bener gitu. musiknya tuh bener-bener menurut aku yang paling jujur gitu. Emang jujur banget gitu. Soalnya dia mengalami itu gitu. Hidupnya dari kecil sampai akhirnya bundir gitu ya. Emang jujur gitu. Jadi bukan sekedar teriak, jadi itu isi hati gitu. Iya benar. Boleh nambahin Isi hati satu dia. lagu lagi nggak? Ini buat semua nih. Mau. Oh iya boleh. Aku masih buat semuanya. Satu lagu yang paling kalian harus dengar adalah Silver Cry The Echo of Me. Itu. Itu udah wajib. Tadi saya wajib, itu wajib. kalau lupanya saya mau nyebut kok tadi. Saya udah mau nyebutin tadi. Tapi enggak apa-apa, makasih. Kita juga dari Impromptu rekomendasiin buat para penonton dengerin lagunya Silver Cry The Echo of Me bisa di ya streaming platform manapun ya. Semua streaming platform aja. Instagram juga tadi. Instagram Silver Cry, semuanya Silver Cry. Terus, Oke, terima kasih semua. Pertanyaan terakhir. Oh, oke boleh. MV ada rencana MV? Sebenarnya niat sih ada ya. Ya, ini rada. Cuma Waktunya belum ada. Waktunya belum ada. Waktu TV gini. Iya. Waktunya belum ada. oke. Niat sih udah ada itu. Biasa serba sendiri. Ya emang itu kendala musisi UMKM lah ya. Ya, betul. Ya semoga kedepannya lebih banyak lagi panggungannya. Ya, amin. Adalah baik lah buat Silver. Amin, Karena amin, produktif, amin, amin. produktif Banyak dan lagunya. ya Amin, nggak amin. berhenti gitu sampai nggak puas di satu single. Betul. Nggak satu single. Semoga nggak keteteran sama skripsi ya. Nah, Semoga Skripsinya lancar, skripsinya lancar, sidangnya Amin, amin. sidangnya nggak dibantai, bantai dikit nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Buat latihan dikit Buat latihan mental. Semoga ya gitulah. Oke, terima kasih semua yang telah mendengarkan dan jangan lupa follow sosial medianya Silver Cry, Impromptu juga, like, comment, subscribe dan sebarkan konten kita berdua Silver Cry dan Impromptu. Terima kasih semua. Sampai jumpa. goodbye.